Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan instalasi GNS3 teman-teman. Baik, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa itu GNS3. Oke, GNS3 adalah singkatan dari Graphical Network Simulator 3. Oke, GNS3 ini merupakan perangkat lunak simulasi jaringan yang populer dan open source dan tentunya gratis ya karena open source. Oke, memungkinkan para profesional jaringan untuk merancang, mengkonfigurasi, dan menguji skenario jaringan yang kompleks tanpa harus menggunakan perangkat keras atau fisik, guys. Jadi, kita biasanya jika ingin melakukan sebuah lab, kita perlu perangkat kerasnya, guys. Misalnya kita ingin membuat simulasi jaringan STAR. Jadi kita perlu beberapa PC, hub, dan router untuk menyambungkan koneksi antar PC tersebut. Namun, dengan GNS3 ini kita bisa merancangnya secara virtual, guys. Jadi, kita dapat menambahkan perangkat seperti router, switch, hub, firewall, dan masih banyak lagi, guys, yang bisa kita gunakan di GNS3 ini, guys. Baik, untuk intronya mungkin seperti itu dulu. Lebih jelasnya kita bisa sharing di kolom komentar ya guys ya. Sekarang untuk cara download dari GNS ini guys. Sebenarnya untuk download dari official website ini sudah bisa sih, kita tinggal tekan free download saja. Kemudian tekan download. Namun untuk download dari websitenya kita perlu melakukan sign in. Jika belum ada akunnya, kita perlu melakukan registrasi. Baik, untuk link alternatifnya kita bisa searching saja GNS3 GitHub. Oke, langsung masuk saja ke rilis. Rilis terbarunya itu di versi 2.2.41. Nanti linknya saya sertakan juga di kolom deskripsi ya guys ya. Untuk Windows pakainya yang .exe, kita klik yang ini. Kemudian kita perlu download untuk VM, saya menggunakan VirtualBox. Oke, kita download dua file ini guys. Yang VM-nya 1 GB dan untuk installer exe-nya ada di 96 MB. Nah, muncul pertanyaan baru nih, kenapa kita perlu mendownload VM-nya, Bang? Iya, dengan VM ini kita tidak membebankan resource-nya ke GNS3 exe-nya. Jadi dia beban resource CPU-nya dan RAM-nya nanti kita install di VM. Jadi bebannya di VM. Jadi tidak berat untuk perangkat VM yang kita tambahkan nanti ya guys ya. Baik, saya sudah download untuk kedua file tersebut. Langsung saja kita install dulu exe-nya ya. Oke, kita next. I agree. Next lagi. Next. Next. Oke. Kita tunggu hingga selesai. Nanti akan ada plugin-plugin atau add-on yang harus kita install guys. Seperti di sini muncul npcap. Oke, kita install saja. npcap. Oke, next lagi. Finish. Kemudian kita dianjurkan untuk mendownload Wireshark untuk analisis jaringannya. Kita lakukan download saja guys. Download Wireshark. Oke, setelah download dia langsung execute atau instalasi Wireshark-nya. Sepertinya silent install ini. Tidak ada button next next. Kita tunggu saja. Oke. Kemudian next. Ini no saja ya guys ya. SolarWinds. Next. Oke, start. Saja. Close lagi. Kita buka GNS3-nya. Oke, virtual machine. Oke. Next. Ya, next. Next. VM. Kita perlu install
untuk VM-nya ya guys. Kita install dulu VM-nya, karena belum ada VM-nya jadi kita harus install VM-nya dulu guys. Kita download dulu VirtualBox, download, kemudian pilih yang Windows. Saya menggunakan Windows. Oke, saya download. Download dulu guys. Sorry, saya belum melakukan download untuk VirtualBox-nya tadi. Oke, open. VirtualBox tinggal next saja guys. Process with installation now. Oke. Ya, Python install. Kita tunggu terlebih dahulu. Harusnya tidak memerlukan waktu yang lama untuk instalasi ini. Oke. Start Oracle. Ini dia tampilannya guys. Kita cek dulu untuk ini masih dalam zip. Kita buka dulu. Oke, harus kita ekstrak dulu guys. Kita ekstrak dulu. Ekstrakir. Nah, namun nanti jika rekan-rekan ingin mengekstraknya disarankan untuk membuat folder sendiri untuk VM-nya. Oke, offline bisa klik 2 kali atau button add di sini. Ubuntu, CPU 1, RAM 2, oke. Sepertinya tidak ada yang harus dirubah ya guys ya. Tapi jika kalian memiliki resource yang lebih, ini bisa ditambahkan untuk CPU dan RAM ya guys. Agar lebih ringan lagi untuk penggunaannya. Jadi kita bisa melakukan banyak perangkat dalam satu season gitu guys. Jadi kalau defaultnya mungkin hanya bisa untuk beberapa perangkat saja. Nanti ada pengaturan CPU-nya, ada indikator CPU-nya sudah kepakai berapa persen, nanti bisa kita lihat setelah melakukan instalasinya. Oke, balik lagi ke Gen S3-nya. Kita setting atau preference, kemudian VirtualBox, new. Oke, VM list-nya belum, VM-nya dulu, enable. Kita menggunakan VirtualBox, kita refresh. Oke, kita refresh terlebih dahulu. Oke, setelah melakukan instalasi, kita diwajibkan untuk melakukan restart PC guys. Jadi, kita restart dulu PC-nya guys ya. Oke guys, kita sudah melakukan restart PC. Langsung saja kita buka Gen S3-nya kembali. Oke. Tunggu terlebih dahulu untuk proses booting dari Gen S3-nya. Oke. Kita tekan cancel saja. Nah, sepertinya untuk settingannya langsung otomatis ya guys. Karena ini langsung kebuka untuk VM-nya. Kalau dari rekan-rekan belum otomatis, bisa langsung kita cek lagi Gen S3 VM. Kemudian di enable, pilih yang VirtualBox. Kemudian ini VM name-nya langsung otomatis. Langsung otomatis kita buka dulu VM. Oke, nah sesuai dengan nama dari VirtualBox kita ya, GNS3 VM, langsung muncul. Tidak perlu refresh, jadi langsung saja pilih apply dan oke. Untuk action when closing GNS3-nya kita pilih yang stop di GNS3 VM. Jadi ketika kita meng-close dari aplikasi GNS3-nya, maka otomatis untuk VM-nya atau VirtualBox-nya akan otomatis ketutup. Baik, ini untuk resource yang digunakan. Itu CPU-nya 0 dan RAM-nya ini tidak kelihatan. Kita cek dulu. 22%. Jadi, ketika resource dari VM kita ini sudah penuh, kita bisa menambah dari resource-nya, baik itu RAM maupun core dari CPU-nya. Oke, cara menambahkannya bisa balik lagi ke VM Manager, kemudian Settings, kemudian System. Nah, di sini untuk base memory ini adalah RAM. Untuk prosesornya ada di sini. Untuk jumlah core yang ingin ditambahkan bisa disesuaikan saja dengan kemampuan dari spek PC rekan-rekan. Baik, untuk merubah
sistem ini, kita perlu melakukan shutdown dari VM-nya, guys. Jadi, di sini jika belum melakukan shutdown, dia tidak akan bisa melakukan pergantian. Oke, kita okekan saja. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk tutor kali ini. Nanti kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu cara melakukan instalasi dan menggunakan mikrotik di Gen S3 dengan baik dan benar. Oke, see you. Bye-bye.